warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surat Al-Fatihah mengawali ta'lim kita sekaligus sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kayak apa? Bahasa Inggris. Hancur English. Ya alhamdulillah campur-campur. Saya terima kasih Mas Teguh dan kawan-kawan kimia. Mudah-mudahan dapat pahala semuanya insyaallah. Brothers and sisters, have you ever used your doa in your life, for you, for your family, for your children? Not only use your omongan, gerewekan. Misal kalau mau nyuruh anak gitu, if you want something from your son, from your girl, from your boy, have you ever use your doa? Not only your mouth, not only your voice, not only your omongan. Omongan tadi apa bahasa Inggris? Nyablak. Try, please try. Coba jajal. For example, you wanna your children misalkan go to bed. Ini kan simple thing ya. Biasanya kita pakai perintah. We use our command. Sleep please. Yeah. Gitu kan ya. It's time to go to bed. Udah night, udah malam. Please go to bed. Nah coba try ya, one time. Do not use your speak. Do not use your mouth. Do not use your lisan. But use your doa without saying something to him. Just close your eyes and talk to Allah Subhanahu wa taala, to the creator of him, of your son. Tell him, ya Allah, please. Perintahin anak saya tidur. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Ente aja bingung gimana lagi aneh. Please, ya Rabb, make my son sleep. You will see the miracle. You will see the miracle. If you say doa with your faith, with your belief, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, he will shut down his handphone. He will switch off his iPhone or his Samsung. And then he will say, Pap, I'm going to bed. Try. Son, this is time for salah. Son, this is time for salah. Son, this is... Your children will boring, no? Every time he listen, you speak. Apalagi kalau louder. Makin waktu, makin kencang. Wow, dah. Coba aja. You wanna see your son salah? You wanna see your girl do salat? Take wudu, and then you do salat 2 rakaat. After salat, say to Allah Subhanahu wa ta'ala,
Innahu sami'un alim. He knows what do you want. And say to him, Ya Allah, I never see my son salat. I have something difficult to make my son salat. Or even my husband. Like that. Misal contoh. That's for non-ikmia men. Nah, kalau ikmia men insya Allah salat terus. Maybe for a week there is, for a week or 2 weeks or a month, maybe there is no result. But maybe after 1 year, oh no, it's short, boss. 1 year, it's very short time. If you did doa and after 1 year Allah answer you, it's very short time. I got a story from the old man, from the old mother. Until they die, Allah didn't answer their doa. The mother died when she was 50. And her son died when the son was 74. You know what happened? At 71, his son did salah. It means 30 years after the mother died, Allah answered her dua. If you say 1 year it's a long, no, it's a short time. See? Kalau ngelihat saya lama, itu saya mikir, apa ya bahasanya? 3 weeks nih. I have been here for 3 weeks. Homestay ya. Mudah-mudahan doain biar bahasa Inggrisnya lancar. Sambil belajar lah. While I'm teaching, I'm studying insyaAllah. So I got another story about doa. There were couple. They had a pet son. At 9, 9 tahun, anaknya itu nyolong supermarket. Apa nyolong supermarket? Robbing. Rob the supermarket. Umur 13 tahun, anaknya itu had been in jail. Di penjara. Penjara anak-anak. Children jail. Ibunya itu every time made doa, ya Allah, 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 ya Allah. Sejak dia masih kecil. Kalau ente jadi ayahnya, kalau ibu jadi bapaknya, jadi ibunya, ketika doa merasa tidak berhasil dan akhirnya anaknya pas 13 tahun tetap di penjara, biasanya apa yang kita kemudian lakukan? Goyang. Apa yang keluar dari mulut kita? Ya udah deh, gitu ya. Ya udah deh, emang begitu kali, gitu ya. Alhamdulillah kalau tidak, subhanallah, you good. Tapi beberapa orang begitu, menyadari suaminya never change, she give up. My husband is my husband. I will return. Mau balikin ke mertua, apa bahasa Inggrisnya? Hah? Mau balikin ke mertua apa itu? Mau tukar tambah aja dah. Salat 2 rakaat, ya Rob, I wanna treat my husband. Treat with what? Bener loh, banyak suami-suami yang give up.
sama kelakuan istrinya. And then he find other. Ya tadi sebaliknya sih bilang. Istri malas banget gitu sama suaminya. Suaminya malas banget sama istrinya. Lalu kemudian putus asa. Padahal ya, the doa need the journey. Doa itu perlu perjalanan. Bisa jadi gitu sebenarnya kalau si suami bertahan dengan istri yang seperti itu. Insya Allah TBC lah. Insya Allah gitu. Enggak lah ya. Begitu dia sabar, dia kuat, dia terus doa sama Allah pagi, siang, sore, malam, berdoa agar Allah mengubah istrinya, atau sebaliknya mengubah si suami gitu. Mungkin setelah 10 tahun alhamdulillah perusahaan suaminya bangkrut. It's a journey, perjalanan. Allah will answer with the unpredictable action. Why your husband bankrupt? That's the way. That's the way for him to change. Like that. Nah si ibu ini dia berdoa, malah anaknya masuk penjara umur 13 tahun. Anaknya ketika di penjara terus aja doa. Keep doa. Keep praying. Ya Allah, ya Allah. Air matanya netes, udah kehabisan mulut, kehabisan kata-kata. Alhamdulillah anaknya keluar, berubah sebentar doang, habis itu lebih gahar lagi. More bad, jeleker, lebih jelek. Worse, jelekes. He was going jeleker, dia tambah jelek. Umur 18 tahun, kalau kemarin umur 13 tahun di penjara sebagai ikut-ikutan make, umur 18 tahun di penjara karena dia pengedar. Alhamdulillah. Ingat, remember the journey of doa. If you ever did doa, insyaAllah you will get it. No matter how long. Asik ya. No matter how long. Bener gak tuh? Gak peduli seberapa panjangnya, seberapa lamanya, you will find your doa. Anda akan ketemu doa. If you didn't get your doa here di dunia, you will get it in akhirat. Many people in akhirat will be nyeseler. Apa yang nyesel itu? Regret. Will regret. Why Allah answer my doa? Why Allah answer my doa? Why Allah answer my doa? So why he said sorry in the akhirah? Because there are mountains in the akhirah. Mountains, jabal, gunung-gunung. Di akhirat nanti gunung-gunung. And the people say each other to an angel, ini gunung apa? What is it? And the malaikat answer, these are your doa. Because Allah didn't answer you in dunya, your doa gonna be this mountain. So these mountains are your doa. Oh, felt sorry. Ya Allah, kalau tahu begitu ngapain dikabul? Paham? If I knew before that our doa yang gak dikabul, how I say that? Not accepted. Yang lain. Ya Allah, kalau tahu doa saya yang gak dikabul bakal jadi gunung. Apa itu? If I knew that my unanswered doa
will be mountain of kindness itu ya. Better you don't answer it. Nanti gunung-gunung itu bakal ditimbang. Nah, susah dan nih bahasa Inggrisnya. Scaling. Scaling. Bakal ditimbang, nanti akan memenuhi kejelekan kita dengan kebaikan, akan mengurangi keburukan kita dan kebaikan. Di situ dia pasti akan sedih. Di situ pasti dia akan menyesal. Makanya no worry lah, don't worry, doa aja. Pokoknya keep doa ya. Kalau nggak berhasil di dunia, pasti kita petik di akhirat. Tapi nggak mungkin juga, nggak mungkin juga. Insya Allah dikabul. Cuman kita ini suka apa ya? Kalau berharap bagus, suka bosan. We get boring. Doa unuseful doa. Kita sering doa, Allah never answer gitu kan ya. Padahal nih si ibu ini lihat, begitu dia doa terus every day every time for his son, for her son, Allah karim. The second time his son, her son, subhanallah, going to jail again. Dulu cuman jadi ikut-ikutan make, sekarang jadi pengedar, agent. Hebatnya dari si ibu ini Pak, ini this is true story. Hebatnya si ibu ini, what made the ibu different with others? She keep going, she keep going. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus saja doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Si ibu doa supaya anaknya bisa soleh, anaknya bisa jadi ulama besar, anaknya bisa punya pesantren gede, anaknya bisa punya istri yang soleha, anaknya bisa punya keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Anaknya bisa menjadi orang alim, orang pintar, anaknya bisa jadi orang kaya. Tambah jauh nggak? Tambah jauh nggak dari kenyataan? Tambah jauh nggak? Tambah jauh. Tapi menurut siapa tambah jauh? Menurut kita. Secara perjalanan, it's closer with her doa. Asik Pak. Kok tambah dekat sama kenyataan gimana lo Ustaz? Loh, kan saya udah bilang Allah will answer. Allah akan jawab, not with your thinking, not with your mind, not with your perkiraan, prediction. Allah has his miracle. And Allah has a million ways to show this miracle. Oh cakep, cerita ini cakep banget. Happy ending kayak Hollywood. Happy ending. Ternyata ibunya itu dikabul sama Allah. The second time anaknya itu ada di penjara. Rupanya disitulah Allah pertemukan dengan seorang ulama besar yang menjadi teman sekamarnya sepanjang 2 tahun betul-betul. Allah. Look what Allah did for her son. Allah sent
Allah sent, Allah put in the jail one ulama, one ustad, big ustad, famous ustad, masyhur ustad from one city in Indonesia, to be his roomie. Jadi teman sekamar. Keren Pak. Gila loh. Rencana Allah, it's not our rencana. His rencana is the best. Doa ibunya agar anaknya jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai besar, bisa hafal Quran, jadi jadi ahli hadis. Dan si ibu ini nggak kayak kita, karena kita punya uang, jadi kita ngandelin uang juga. Karena kita punya metode, kita ngandelin metode juga. Karena kita punya pikiran, kita ngandelin pikiran juga. Si ibu ini dari awal udah nggak punya apa-apa. Dan sometimes ya, kadang-kadang orang-orang yang nggak punya apa-apa malah hebat banget ke Allah. Sometimes the people who has no anything but Allah use the power of Allah fully than us. Ibu ini nggak punya duit, no money, no network, no ilmu, no ikhtiar. Mau ikhtiar apa dia? Ikhtiarnya cuma air mata, doa. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah kirim ulama jadi teman sekamar anak ini. Ya, penjara itu kan belum tentu selalu orang jahat kan. Nabi Yusuf di penjara. Nabi Allah Yusuf di penjara. Is he a bad guy? No. Fitnah. Because fitnah. Maka nggak semua orang di penjara itu jelek. Si kiai rupanya jadi guru. Allah send this ulama to be a teacher for her son. Dan si ibu ini didn't know. Si ibu ini doesn't know. The first day, in the second jail, si kiai ini bilang, ayo sholat. And the son answered, no. I never do sholat. Saya nggak pernah sholat. Saya nggak bisa. Kata si kiai, ikut aja. Saya begini. Saya begini. Jangan lupa loh, 2 tahun loh. Masaknya tuh 2 tahun. Saya Pak, kalau you meet the good teacher in reciting Quran, 1 hari aja ente bakal bagus. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa. Ayo. Bareng semuanya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Wal mursalati urfa, wal mursalati urfa, wal mursalati sisir, susu, bukan susu, sisir, sasa, salati, urfa, wal mursalati urfa. Coba. Masya Allah. Itu amannya baru sebentar.
Bagaimana ente 2 tahun amanah? Kira-kira ya, bukan berarti saya adalah good teacher, no. Cuman membayangkan saja, memberi visualisasi kepada saudara bahwa jika Allah menjawab anak ini kemudian menjadi ulama besar, wajar tidak? Wajar. Tapi nggak pernah ke Yaman, nggak pernah ke Mesir, nggak pernah ke Madinah. He never go to Syria. No, in jail. But because 2 years with the big ulama, Masya Allah, he gonna be ulama. In the first day, in the second jail. Di hari pertama, di penjara yang kedua. Ayo sholat. Gak bisa sholat. I cannot. Ayo ikut aja. Ayo. Di luar dugaan si anak. Si kiai nyuruh azan. Azan. Ya Allah kiai, ini nggak bisa. Udah sebisanya, nanti saya yang terusin. Dan ini benar-benar kejadian, ini cerita, Masya Allah. Si anak mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mundur. Oke. Bayangin Bu, azan aja nggak tamat. Azan saja nggak selesai. Tapi si kiai, karena dia wise, bijaksana, he continue the azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Si anaknya dengerin. He was listening. Asyhadu an la ilaha illallah. Don't forget 2 years. This was the first day. Ayo hari demi hari si ulama ini mengcoaching anak ini. Hadis-hadis kecil juga dikasih tahu setiap hari. Riyadhus Shalihin itu cuma 1000, kira-kira 1000 hadis lah katakan. Kalau 1 hari 3 hadis, atau 1 hari 1 hadis, 3 tahun selesai. Nah sedangkan 1 hari ada 5 sholat. In every single day there are 5 times opportunities for them to read hadith. In every single salat, read hadith. In every single salat, after salat, read hadith for a day, 5 hadith. Riyadhus Shalihin approx 1,000 hadith. Within only 1 year, tamat Riyadhus Shalihin. Hada huwa Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini nggak sengaja kita jadi ngomong juga cerita ini. Padahal maksud saya tadi mau ceritain tentang kekuatan doa gitu. Jangan-jangan saya yang minta doa situ pada, karena situ doanya dikabul Allah. Bukan persoalan situ orang saleh, bukan persoalan situ orang saleh, bukan. Situ lagi ada di negeri orang, lagi ada di negeri yang jauh. Doa musafir itu kan dikabul sama Allah sampai dia pulang lagi. Nah ente kan gak pulang-pulang, berarti kan frekuensi doanya lagi cakep-cakepnya tuh. Betul gak? Look for a student, when he goes out from his home to the madrasah, to the school, till he comes back again to his home, maka seluruh perjalanan from the first to the begin to the ending itu doa dikabul. Apalagi kalau si pelajar ini sekolahnya di luar kota, di luar negeri, he never go back till finish 3 years or 6 years, maka sepanjang waktu itu adalah waktu mustajab. Akhirnya kita jadi ngomongin kisah ini, tapi nggak apa-apa, ini kisah Masya Allah. Masya Allah. Si anak sholat malam Bu, setelah 1 tahun ini sholat malam di penjaranya, udah kayak anak-anak lulusan Yaman.
Aneh ngajarin ente. Wal mursalati urfa. Satu hari itu juga cuma 5 menit. Bagaimana ente amane 5 tahun? Bagaimana ente amane 5 bulan per 1 tahun? Pasti jadi. Anak ini sholat di penjara. Sholat malam. Ini doa ibunya ini, bukan kehebatan si kiai. This is the result from the best doa from the best mother. Cakep. Salat sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini bukan orang yang kuliah di Islamic University. This is not coming from the man who is a lecturer, Islamic lecturer. No. This is coming from the jail, from the sempit room. Apa ya sempit room? Small room. Iya, small room ya. In the jail. Allahu Akbar. Di belakangnya kiai sama teman-teman dia yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. This is not subuh prayer. Tahajud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. In the same time, his mother, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, never stop. Ibu saya seperti itu. My mother, buat ibu saya Al-Fatihah. Udahlah, jangan putus asa lah. Saya di sini Ustadz, gimana caranya ya anak saya bisa hafal Quran? Lu nggak usah mikirin cara urusan Allah aja. Yang lu harus pikirin, lu doa deh. Gimana caranya ya saya bisa dapat green apa namanya? Green card. Sementara saya pelarian, escape from the boat. Do not think about the way. The way is Allah's business. Let Allah answer your doa with the unpredictable action. Your business doa. Ya Allah, please give me the green card. Kalau perlu yang agak hijau banget gitu. The most green card. Ente mikir doa you only think, but never do doa. Well, how come? How come you will get the result? No. Ya Allah, mana cak udah 37 nih. Gak punya jodoh. Nyari di mana di sini? Itu urusan Allah. Urusan situ salat malam doa, salat duha doa, salat fardu doa, reciting Quran doa, sedekah doa, zikir doa, salawat doa, istighfar doa. Nanti ada aja kejadian. Bener. Something happen. Wah, keren banget. Ini kayak ini anak nih. After 1 year with the big ustad, the big ulama, Allah salat malam cetar. Ibunya tahu nggak? No. In the different place. Setelah jalan 2 tahun, hari kebebasan bos. 19 tahun berarti umurnya anak, 20 tahun. Hari kebebasan, di Independent Day. 4 July ya, 4 Juli ya. That day, the Independent Day for
her son. So her son will meet her. Dari kejauhan anak ini udah lihat ibunya datang. Oh, my mother. 2 tahun loh, Pak. Muka berubah nggak? Berubah. Bawaan badan berubah nggak? Berubah. Rasa berubah nggak? Getaran berubah nggak? Berubah. Kira-kira kalau si ibu ini met the son before the son met the ulama, pasti beda nggak? Beda. Maka si ibu begitu lihat mukanya anak, udah ada di sini. My son, anak saya. Apalagi dia datang tuh anaknya. Allah, cium tangan tuh anak. Assalamualaikum. Allah. Saya paling senang anak saya begitu tuh. Saya kalau pulang, saya pernah bos ketemu sama teman saya, membanggakan anaknya. Anaknya pinternya nggak ketulungan. Kalau pinter nggak ketulungan tuh kayak apa ya, Pak? Pinter bingit gitu. Si ayah ini cerita ke saya, ya, he proud, ya, of his son. Bangga, bang. Ketika saya pulang ke rumah si teman ini, dia cerita, anak saya ini smart, brilliant, he's the best one. Not only in his class, but school. Tapi apa yang terjadi? Ketika ngucap salam nih si bapak, Assalamualaikum, gitu. Anaknya ini lagi belajar. Kalau ada kopi, spesial loh. Jauh-jauh nih dari Indonesia. Makasih Ji. Saya salam nih si teman saya salam. Assalamualaikum. Gitu. Anaknya lagi belajar, ngadep tembok. Anaknya jawab, Waalaikumsalam, without nengok, without giving his face to his father. Waalaikumsalam. Saya bangga nggak sama anak teman saya itu? Enggak, Pak, malah saya kasihan. Wah, anak lu nggak kenal lu, Ji. Anak lu nggak kenal lu. Gue sih nggak bangga anak gue pinter tapi nggak kenal sama lu. Dia baru sadar. Iya juga ya. Satu waktu saya kasih unjuk anak saya, bukan berarti saya ngebanggain anak saya, enggak. Tapi saya lebih demen yang kayak begitu ya. Biarin aja dia blow on, yang penting bisa masuk Harvard gitu kan. Biarin aja dia blow on, tapi yang penting dia juara di ITB, di UI. Anak saya kalau baru ngeliat saya aja, Assalamualaikum, Papa, saya lebih senang begitu. Anak ini Pak nggak pernah salim, Pak, nggak pernah salim. Ibunya sering digampar kok. Banyak Bu suami yang sering gampar istri. Istri yang ngelawan sama suami, tapi berubah. They all change because doa. Banyak loh tetangga tuh yang betul nggak? Tetangga neighbor. Terus ente nyolot lagi sama dia. Wah, babi sialan sini lo. Terus kita ngomong, anjing sini lo. Jadi berantem bos, jadi berantem. Jangan. When your friend ya menghina you, apa yang menghina you? Hah? Insult. Apa tulisannya tuh? Insult. Insult. Pakai U. Oke. When your friend insult you, take it, terima. Ini gue lagi belajar. Emang nggak pengen ngeliat ustadznya pinter? Nggak lah, saya harus pinter di sini. Di sini saya harus pinter. Kita timbal balik, lu ngajarin gue ngajarin lo. Ketika dia ini ngeledek kita, apa yang harus kita lakukan? Terima. Susah amat sih. Makasih Ji. $2 sih. $2. Tarbak.
Terima aja tuh ucapan teman, makasih, itu aja. Tapi abis itu ambil wudhu, abis itu sholat, doain tuh tetangga, make doa for him. Ya Allah, sial banget itu tetangga, ampun dah, mulutnya aduh. Tapi ngomongnya sama Allah ji, aman. Kalau istri ngomong sama suami, wah, sialan tuh tetangga, kira-kira kita bakalan marah nggak? Marah. Jangan, slow aja. Kalau ibu nih terima baca handphone suami, isinya macam-macam, bakal langsung marah nggak? Jangan. Ambil wudhu aja, ambil wudhu, bawa tuh handphone, cemplungin. No. Do not quick respond, but doa, kecuali doa. Gitu. Ini Pak, Bu, si anak ini, oh keren banget, keren banget. Dicium tangan sama ibunya, assalamualaikum. When he met his mother, assalamualaikum. Shock ibunya kan, ya Allah, ini anak saya. This is my son. Ini anak saya. Apa kabar Bu? Sehat, maaf ya, banyak nyusahin Allah. Makanya saya di awal tadi tuh ya bilang sama teman-teman semua, jangan pakai mulut doang, tapi ke kuping dia nggak mempan. Mulut lu mulut apaan emang? Mulutnya sering ngomongin orang, mulutnya jarang berzikir, mulut kita ini apa ya nah, jarang baca Quran. Pakai mulut yang itu nyuruh anak kita, pantas juga nggak mempan. Maaf ya, bukan saya apa ya, siapa tahu pengen anak nih bangun sholat subuh, tapi nggak pakai bangunin, gimana caranya? Ente sholat malam aja. Nih ya, nih ibu ya ngomong begini, Pak banguninlah tuh si sulung, Pak banguninlah tuh si sulung. Si lihat, dibandingkan dengan ya Allah tolong bangunin si sulung, mana yang lebih powerful? Allah. Sebab laki ibu ngomongnya bakal begini, lu bangunin dia aja sendiri. Tapi kalau Allah enggak kan, Allah akan ngabulin itu. Ud'uni astajib lakum. Sini, minta padaku, aku akan kabulin. Menjelang maghrib tuh si ibu datang. Apa kata si anak ini? Bu, udah mau maghrib, masih ada wudhu. Kalau ini kalimat keluar dari Ustadz Yusuf Mansur, dari Mas Darsono nih, belum berubah kan? Nah. Mas Darsono, kalau dari Mas Agus, dari Mas Eka, dari Teguh, dari teman-teman yang ikmiyah, wajar bos, punya track record the soleh history. Tapi ini keluar dari mulut anaknya nih, umur 13 di penjara, umur 9 tahun nyolong, banyak sekali kejahatannya, 13 di penjara, 18 di penjara, nanya sholat. Ibu masih punya wudhu? Kaget. Masih nak. Kalau masih ayo kita ke masjid. Dikit lagi udah azan. Si ibu jalan di belakang si anak, netes gak keruan air matanya. Netes gak keruan. Dia gak pernah ketemu anaknya, dia ngomong sama Allah terus. Tapi kok bisa berubah? Nah situ ketemu terus anak, tapi si anak situ gak pernah berubah. Di mana salahnya coba? Salahnya situ ketemu emang anak situ terus, tapi kerjaannya ngomel mulu, ngasih tau mulu, tapi sama doa enggak. Itu aja bedanya. Bu Maryam jauh, Fahri ada di pesantren saya, makanya saya rekam tadi. Mau saya kasih tahu dia, Niri mama lo, gue yang ngerekam langsung nih. Isinya sih nggak istimewa, yang istimewa yang ngerekamnya nih. Narsis tetap. Si ibu nggak pernah ketemu, tapi kok bisa berubah? Karena si ibu nggak ketemu juga, dia ketemu Allah.
Lah kita bertiga-tigaan nggak berubah, kita tiga-tiganya juga nggak ketemu Allah, bagaimana anaknya mau berubah? Saya pernah jajal tuh, Bu Teguh, saya pernah jajal ya sama istri saya di anak saya. Kan anak yang umur 3 tahun 4 tahun susah banget disuapin ya, lari aja lari. Saya bilang sama istri, stop. Udah stop. Jangan lagi berusaha nyuapin anak, biarin. Terus saya minta Maimunah istri saya baca sholawat 100 kali. Ayo kita sholawat 100 kali. Kita minta anak kita yang mangap, jangan kita yang nyuapin. Terus saya baca tuh sama istri saya dengan izin Allah nih ceritanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli 100 times. 100 sholawat. After that, Mama, subhanallah, la ilaha illallah. Doa. Si ibu jalan di belakang si anak. Ayo Pak, Bu, pengen apa sih? Kong di Amerika juga Allah ada kok. Emang Allah ada cuma di Mekah? Allah ada cuma di Madinah? Allah ada cuma di Indonesia? No, Allah ada di sini, di mana-mana. Ainama kuntum fawallu wujuhakum. Di mana aja kita berada, ada Allah di sana. Saya ketika turun di bandara New York, saya tuh nanya-nanya gini sama istri saya, Mah, Allah ada nggak ya di Amerika ya? Bukan nanya orang nggak tahu, ini nanya ngobrol sama istri itu. Kan suami itu harus cari cara, cari bahan apa itu supaya dia bisa ngobrol sama bininya. Bener Bu, sekarang orang udah kehilangan. Oh bener loh, suami-suami udah kehilangan kalau sama istri ngomong apa. Dia sanggup ngomong sama temennya berjam-jam, begitu ketemu istri. Ini namanya lost ability to speak. Ada istri juga gitu, kalau sama temennya ramenya kayak apa, begitu sama suami. Jadi saya selalu berusaha nyari-nyari bahan apa gitu. Apalagi istri saya pendiam punya. Kemarin bagus tuh dipancing sama Bu Teguh, dia ngomong, saya dengerin aja. Pura-pura tidur di mobil, padahal nggak tidur itu saya. Dengerin istri saya ngomong. Mah, di Amerika Allah ada nggak ya? Istri saya ketawa. Ya ada lah. Ya pasti kan gue juga tahu lah ada. Ya ada lah. Emang kenapa? Dia tahu suaminya mau nanya nih, mau cerita. Saya bilang, kalau papa cerita salawat ya, nyalawatin showroom di Amerika, bakal berlaku nggak ya di Amerika? Kan saya bilang ya, if you wanna buy a car, please once a time, not do not use your money gitu. Pakai doa, pakai sholawat. Come to the showroom. Bring your mukena. Bener loh. Saya pikir nggak bakal berhasil. Ternyata ada orang Washington melakukan ini. Dia pengen jadi sopir Uber, tapi nggak punya mobil dan nggak mau mobil orang gitu loh. Terus ngelihat saya di YouTube. Terus dia bilang sama istrinya, bagus nih kita jajal. Lo bawa mukena lo, kita ke Carmack. Nyalawatin Carmack. Carmack tuh showroom. Di sini juga Carmack namanya. Oh sama. Kalau di Indonesia karpet namanya. Dia datang ke showroom lo, dia sholat di showroom. Ya Allah, red Camry, ya Allah, red Camry. Camry merah. Give me the new one, give us the new one. Terus dia balik lagi tiap Sabtu, sampai Jumat, sampai Minggu dia balik. Unbelievable. Allah jawab loh. Saya dijemput pakai Camry merah itu. Allah karim. Nah yang lucunya, ini Arif namanya, Arif Washington. Yang lucunya nih orang dikasih sama Allah Camry bukan warna merah tahun 2012, dipulangin. Gila nggak? Bisa sampai kayak begitu. Dia sholat lagi, bukan yang ini. Ya Rabb. This is not my request. My request red Camry 2014. Wow. Ya Allah, ritur Pak.
Allah return. Allah balikin. Dan Allah ganti. Allah. Keren banget. Doa ya. Siapa yang belum punya rumah di Atlanta? Yang belum punya? Allah. Memang beda mukanya ya. Kalau belum punya rumah, jangan mikir money. Kalau belum punya rumah, if you don't have, if you have no home, house, do not think about money. Nggak nyampe bos. Kalau kita mikirnya uang, ntar lu jadi jatuhnya utang, jadi debt, leasing, bank. Mikirnya Allah aja, Allah aja, Allah aja. Salat aja duha. Salat duha, bring your doa. Bring your doa. Come to Allah, talk to Allah. Simple. Simple. Remember my question in the first speech? Have you ever used your doa? It's time. Use it. Usolli sunat duha buat rumahnya ya Allah. Lillahi ta'ala Allah. Monday, Selasa, Wednesday, Kamis, Friday, Sabtu. Wah. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Desember tahun depan, you did doa in your new home. Emang begitu. Udah dah. Doa murah, sedekah makali, perlu duit. Doa dah, nggak perlu duit. Back. Kembali ke si ibu. Si ibu duduk tuh di barisan perempuan. Walaupun penjara laki-laki, tapi ada space for women. Ada suara tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ibu ini kenal, walaupun subhanallah itu ibu kenal. Oke, suara anak saya ya. I know the sound. I know the voice. Saya kenal nih. Saya kenal suara ini. Tapi mau ngelihat ada tirai gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu mana ya kenal suara anaknya? Belasan tahun loh bu. Belasan tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis, ibu cry, Masya Allah. Kalau sebelumnya dia nangis di kamar, sekarang dia nangis di masjid penjara. Dia nggak nyangka kalau itu bener anaknya, tapi dia masih belum make sure juga. Is him his son or her son? Belum yakin. Sampai kemudian si kiai bilang, ada ibu kamu, jadi sekarang kamu yang jadi imam. Allah, tajuk. Siapa yang nyangka saya bakal ada di televisi? Siapa yang nyangka saya 2 kali loh di penjara? Bukan saya sih cerita yang ini, itu kan pengedar, bukan gue, yang lain. Tapi siapa yang nyangka udah dicoret bos? My name had been coreted. Udah dicoret. From the family list. Udah dicoret. 2005, Allah, all of my family saw me in TV. Cici masuk. Oh, my mother bos. My mother. It's not because my mind, my ilmu, my sodako, my salat,
because my mother, because my father, because their doa. But the guy who in this story is not me. Different son, different people, different man. Tapi sama, same. Sama-sama kekuatan doa, Pak. Apakah cuma dari ibu? No. From the big brother to his little brother. From the big sister to her little sister. Sampai saya bilang, from neighbor to neighbor. Not only for the mother to her son. Not only. Ketika Anda melihat toko sebelah sepi gitu. Anda punya toko rame, coba deh jajan. Ya Allah, sepi banget tuh deh, kasihan. Tolong ramein. Try. Doa for the people you didn't know. You never know. You don't know. Please doa for him, for them. Apalagi yang buat ente kenal. Ngimamin sholat nih anak. Allah, pertama kalinya loh. Ingat zaman dulu dia, waktu kecil susah banget disuruhnya. Ngelawan mulu, ngebentak mulu. Pulang udah betato. Pulang mukanya udah nggak ada air wudhunya, udah nggak ada air mukanya. Maafin nur, fi wajhi maafin nur, nggak ada itu cahaya. Tapi sekarang dia dengar suara anaknya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Di belakang ada emaknya. Tambah kenceng nangis itu anak saya jadi imam ya Allah. Dia sampai lupa, imam belum baru ruku dia masih nangis. Allah. Ini cerita luar biasa. Allahu Akbar. Semua sholat. Ini hasil dari 2 tahun Allah kurungin dia bareng sama ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa? Suara saya pelo Ustaz, gak bisa ngomong R. Itu bisa. Gimana ya caranya ya supaya saya bisa ngaji? Ya doa. Lu doa. Ya Allah, make my apa namanya? Lips ya. Ini. Tong, salah lo. Ya. Payah nih terjemahnya. Please make my tongue. Can read Quran like Jibril alaihissalatu wassalam. Read for Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bisa loh Pak. Bisa. Masalah kan kita nggak mau doa. Emang sih belajarnya kenceng. Tiap hari belajar. Gua kasih tahu ya. Lu kalau belajar makin giat tapi nggak doa, lu bosan. Capek. Emang nggak capek apa? Nah doa supaya nggak capek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kira-kira begitu. Allahumma ja'al lisanana lisanal Qur'an. Gitu. Ya Allah jadiin lisan saya lisan Al-Qur'an. Anak ini jadi imam, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah si ibu cuma berdoa 2 tahun itu? Enggak kan? Dari kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pengen kan Bu, suatu saat anak ibu ngundang ibu as a grand commissioner, sebagai komisaris utama itu. Mom, I invite you to celebrate our new building, bla 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 bla. Begitu maghrib yang jadi imam anak ibu. Oh, padahal dia owner of this building. Pengen kan begitu, asik itu. Someday you fly, terbang, and you knew the pilot is your son. Dan Anda tahu gitu loh, pilotnya tuh anak Anda. And your son knew you are here, you are there. Anak Anda tahu, tiba-tiba dia say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, all passengers. Sorry nih, ibu saya ada di sini. Ayo kita bismillah dulu. Kita akan terbang menuju Jakarta dari Atlanta, bla 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 gitu, pakai bahasa Inggris tentunya. Habis kira-kira sudah di angkasa, autopilot, anak ibu keluar dari ruang pilot. Dia nemuin ibu. Bu, kalau saya baca Ar-Rahman di Jakarta kan biasa. Saya mau baca Ar-Rahman di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu si anak duduk di samping ibu, and the people knew this is pilot. Ibu dengerin ya, saya selama di Amerika alhamdulillah ngapalin Quran satu hari satu ayat. Baca Ar-Rahman 'allamal Quran. Mungkin ibu saat itu udah usianya udah 63 gitu. Ada yang juga mungkin 72 yang jadi pilot cucunya. Nggak apa-apa. Jika Anda doa dari sekarang bakal hasil. Pengen kan ngelihat seorang presiden ambil sumpahnya, terus si presidennya nengok, gak usah pakai Quran bos, udah di sini Qurannya. Presidennya hafiz, pengen kan ngelihat menteri gitu, tapi menteri ini hafizah misal. Pengen kan? Kalau pengen ya doa dari sekarang, belum terlambat. Dan gak pernah terlambat juga. Anak udah segede apapun tetap anak situ. Doa aja, ntar kayak anak ini. Saya terusin nih, 5 menit lagi udahan. Yang istimewa Bu, kan ibunya nih doanya apa coba? Supaya anaknya jadi soleh, jadi alim, jadi ulama, punya pesantren gede, nikah sama orang soleha, punya anak turunan hafiz-hafiz, dia jadi penghafal Quran, jadi orang kaya, orang besar, orang sukses, dikabul semua. Si kiai ini nggak pernah punya murid yang personal coaching gitu bos modelnya. Kan kiai-kiai besar itu punya sistem. Nah, yang ngajar ustadz-ustadznya lah. Yang benar-benar selama 2 tahun tuh nggak ada Pak. Hampir jarang ada kiai besar yang benar-benar selama 2 tahun coaching 1 orang. Jarang Pak. Kalau sesekali, oh banyak. Ini sesekali contohnya. Kan ustadz kecil. Yeah. Si bapak bilang, kamu nanti main ya. Kita sama-sama bebas main ke rumah abah. Abah punya anak perempuan, mau berjodohnya. Apa yang nggak mungkin Pak? Apa yang nggak mungkin? Coba ikutin saya. Innama amruhu. Ayo. Amruhu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Bingo, semuanya dapat. Allah. Si anak main ke rumah si Kiai nyambut, apa kabar, sehat. Mulai dah tuh anak gadisnya keluar dari kamar belakang bawa air. Kelihatannya kayak dongeng ya? Enggak, ini enggak dongeng. Cerita saya aja kayak dongeng, tapi bukan dongeng akhirnya, nyata aja. Si Kiai bilang, ini nih yang sering abah ceritain dulu di penjara. Si laki pandangannya udah pandangan orang soleh. Si laki sikapnya udah sikap orang soleh. 2 tahun bos. Ente ikut jemaah tabligh 40 hari aja beda. Ya Kiai, makasih, saya gak mau ngeliat dulu Kiai. Tapi gitu, gak mau ngeliat Kiai. Anak yang perempuan juga dikasih tahu. Ini emas yang saya ceritain, Kalau emang mau kita urus dah semuanya. Apa jawaban si anak gadisnya? Terserah abah aja. Mantap. Ente pikir dongeng ini? Bukan. Ente pikir ini cuman cerita? Bukan. Coba apa yang ente pikir dongeng buat ente? Apa sih? Kan bagi sebagian kita yang lain, sebagian tuh dongeng gitu loh. Masa sih gue bisa punya rumah kayak gini? Nggak mungkin. Masa sih gue bisa punya mobil kayak gitu? Nggak mungkin. Kan jadi dongeng buat lo. Masa sih saya bisa punya anak? Udah 43 loh umur saya. Dongeng buat situ. Tapi when you track doa, udahlah, itu bukan dongeng. Percaya. 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 Saya punya utang gede banget Ustaz, nggak mungkin. Jadi dongeng dong. Umpama kata dibayarin sama Allah, jadi dongeng dong. Betul nggak? Jadi dongeng? No. It's not dongeng bos. Kisahnya saya potong ya. Habis ini kita tanya jawab. Ini anak berdua nikah. Gitu nikah, dia lanjutin kemudian tahfiz Qur'annya di negeri di mana Quran diturunkan. Dari situ kita udah tebak deh. Hollywood aja pokoknya. Happy ending. Kalau kita tarik ke belakang, mana ada ceritanya Pak? Mestinya kan kalau emang kira-kira sejalur ya, anak ini tobat, kemudian sekolah lagi, trek nyantren, trek Mesir, trek Madinah, trek kemudian Mekah. Enggak tuh. Pucut, jel. Allah bisa loh ngelurusin lagi. Apalagi situ yang lempeng-lempeng mukanya muka soleh-soleha. Insya Allah. Allah tuh dekat banget bu. Ayo mau minta apa? Ibu ada yang punya penyakit kanker, ada yang stadium berapa, punya miom, punya kista. Insya Allah. Allah ada. Allah ada. Allah ada buat ngejawab. Yang penting kitanya sungguh-sungguh berdoa. Apalagi kalau kemudian kita mau bersedekah, makin tajam deh doanya. Jangan sayang-sayang. Ada berapa yang kita punya? Ada 10.000, terus kita bagi Allah 100. Ya lu mikir aja sendiri. Mau ditolongin kok bayarnya cepet. Kecuali punyanya emang cepet. Punyanya cuma 100, ya wajar. Ente punya 10.000, nolongin Allah 200. Enggak bener dong ya kan. Tapi kalau paro-paro,
Ya Allah, 5,000 for me, 5,000 for you. Wah, insya Allah. Insya Allah. You have 10,000, but for 5,000 for me, ya Allah, for 5,000 for you. Insya Allah. Allah will fight for you. Asik gak tuh? Allah bakal berusaha banget loh, benar-benar mewujudin 1000 kali malaikatnya nggak ada yang percaya. Emang malaikat pernah nggak percaya? Sering pak. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan nggak percaya tuh malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada loh malaikat-malaikat yang diskusi sama Allah, jangan dikabulin apaan, nggak ada. Tapi Allah will fight for you gitu. No, 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 no. I wanna give him, just do it. Keren. Kalau udah begitu pak, rulesnya it's not my rule or your rule or our rules. The rules Allah. Demikian ibu bapak yang dirahmati Allah. Semangat doa. Dimanapun ada Allah, pengen apa sih? Pengen anak ngapal Quran Ustaz, tapi di sini nggak ada gurunya, di sini nggak ada orang. Udah, di sini ada Allah. Selesai aja, cukup aja, cukup. Ustaz saya op. Ada Allah, cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mulai dari sekarang biasain doa tengah malam mojok ngobrol sama Allah, tengah malam mojok ngobrol sama Allah, tengah malam mojok ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya udah 8 tahun menikah belum punya anak, ya ngobrol. Ya Allah, kayaknya kalau ngeliat orang lain enak banget, dia bisa gendong anaknya, bisa nggak dengar tawa tapi tawa anaknya, bisa dengar tangis anaknya, nggak apa-apa, dia anak saya cengeng, dah ya Allah, nggak apa-apa, dia yang punya, ya Allah. Ngobrol aja sama Allah, ngobrol. 2 tahun kemudian, anak itu. Makasih ya. Mudah-mudahan barokah, ada manfaatnya. Silakan saya kembalikan ke MC kita. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.